Santapan Harian Jumat 9 September 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasalnya yang pertama, ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hati ini tertuju pada kebenaran sabda-Mu ya Allah. Kini kami siap menerima firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Wahyu 1 ayat 9 sampai 20. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang menyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan matanya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki dian emas itu, 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat." Sahabat Santapan Harian, Kitab Wahyu merupakan surat kepada 7 jemaat. Untuk menunjukkan bahwa tulisannya bukan sekedar isapan jempol atau karangan pribadinya, Yohanes menjelaskan sumber tulisannya. Yohanes berada di sebuah pulau bernama Patmos, dikuasai Roh dan mendengar suara pernyataan pada hari Tuhan. Orang yang berkata-kata kepada Yohanes menampakkan diri dalam rupa yang sangat berwibawa.
Orang itu pun menyatakan diri bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup dan pemegang kunci maut. Orang itu memerintahkan supaya Yohanes menulis dan mengirimkan tulisan itu kepada 7 jemaat. Penjelasan mengenai sumber tulisan sangat penting. Terlebih lagi, pada saat itu jemaat berada di awal masa-masa penganiayaan. Selain itu, ada banyak pula pengajaran sesat yang beredar. Sebagai jemaat yang masih muda dan hidup di tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan, mereka perlu mendapat tuntunan yang benar, supaya yakin bahwa memang tulisan yang mereka terima adalah benar. Penting bagi mereka untuk tahu sumbernya. Pengetahuan mengenai sumber sebuah informasi adalah hal yang sangat penting. Tidak hanya berkait dengan perkara iman, tetapi juga dalam segala lini kehidupan. Terlebih lagi pada zaman kini, ketika informasi dengan sangat mudah berseliweran karena kecanggihan teknologi informasi. Media massa dan media sosial bersaing dalam menyebarkan informasi. Semua orang bisa berperan sebagai pemberi informasi hanya dengan menggunakan jempolnya. Kalau tidak berhati-hati, sangat mungkin informasi yang kita terima dan sebarkan adalah informasi yang salah. Marilah kita memperhatikan sungguh-sungguh supaya kita tidak menjadi orang yang percaya begitu saja, lalu menyebarkan hoaks. Telitilah sumber informasi serta selalu cek ulang isi informasi yang kita terima dan hendak kita sebarkan. Dasar hidup beriman kita adalah kebenaran. Maka hidup sehari-hari kita pun harus selalu membawa kebenaran, bukannya malah menjadi sumber hoaks. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami membutuhkan hikmat-Mu. Berilah kami hati yang bijak dalam berkata baik, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam nama-Mu ya Yesus, kami memohon. Amin.